Manga One Piece chapter 1117 yang berjudul Mo dibuka dengan kembali memperlihatkan lebih banyak lagi reaksi dari beragam karakter yang tercecer di berbagai penjuru dunia. Kali ini kita bisa melihat beberapa wajah lama yang ternyata masih hidup, sukses menyeberang ke New World, dan saat ini sudah berada di Beehive Island. Mereka adalah Don Krieg, Jin, dan Pearl. Meski kini gaya rambutnya sudah berubah menjadi gondrong, tetapi dua orang yang berjalan di belakang karakter yang mukanya mirip seperti bajak laut Pinkbeard ini tidak salah lagi, pastinya Jin dan Don Krieg. Sementara bajak laut yang kostumnya mirip seperti hamburger pastinya adalah Pearl. Tapi kalau karakter ini memang beneran Jin, kenapa dia bawanya pedang? Bukan pentungan lagi seperti saat zaman-zamannya East Blue Saga dulu. Nah, para bajak laut dengan IQ jongkok seperti Pearl itu terlihat sangat bersemangat sekali untuk segera nyemplung ke laut guna berburu harta karun. Sementara para bajak laut yang IQ-nya agak sedikit lebih tinggi bilang, siapa manusia yang bisa menyelam hingga 200 meter ke dalam laut? Lu pada pasti bakalan jadi makanannya para Sea King tahu. Bajak laut yang IQ-nya jongkok lalu mengatakan, pastinya ada dong kapal yang bisa menyelam hingga sedalam itu. Bajak laut yang IQ-nya 1 grade lebih tinggi kemudian bertanya, dapat uang dari mana lu buat beli kapal dengan fitur secanggih itu? Lalu si IQ jongkok dengan semena-mena bilang, kalau gitu mendingan kita cari teman Putri Duyung saja. Dan yang kemudian menjadi misteri adalah, siapa sosok Putri Duyung yang terlihat sedang berenang di sebuah reruntuhan kota kuno di dasar laut yang diperlihatkan di panel ini. Berdasar dari kebiasaannya Eiichiro Oda-san, karakter ini seharusnya bukan sekedar karakter random biasa, melainkan memang suatu saat nanti bakalan ada sangkut pautnya dengan alur cerita utama. Percaya deh. Setelah itu, kita berpindah ke wilayah perairan Jaya untuk melihat Mont Blanc Cricket dan para simpatisannya yang juga terlihat sudah standby di atas kapal mereka untuk melakukan penyelaman guna menemukan lebih banyak lagi romansa di dasar laut. Setelahnya, kita dibawa pergi ke rumah sakit angkatan laut untuk melihat para member SWORD yang sedang dirawat di sana. Di situ ada Hibari, Prince Grus, Kujaku, dan Helmeppo yang sedang berkumpul di samping bangsal rawat inapnya Koby. Meski dibalut perban di sana-sini, tetapi kelihatannya kondisi Koby tidak buruk-buruk amat. Hanya kepalanya saja yang sedikit kopior karena terlalu banyak informasi penting yang Vegapunk sampaikan. Namun Koby yakin semua yang sudah Vegapunk ceritakan pasti memiliki kesimpulan yang sangat serius. Dan Prince Grus percaya sebentar lagi mereka pasti akan segera mendapatkan jawabannya. Mendengar perkataannya Prince Grus itu, Kujaku merespon dengan mengatakan, sekaranglah giliran mereka untuk bersinar. Yang mengejutkan adalah ternyata Diaz Drake tidak mati dalam perang di Wano Kuni. Dan entah bagaimana ceritanya, dia bisa keluar dari negeri terisolir tersebut dalam kondisi kritis hingga sampai dengan selamat di rumah sakitnya Angkatan Laut. Namun karena Diaz Drake masih belum ingin bertemu dengan siapapun, dia meminta untuk dirawat di sebuah ruangan tersendiri. Setelah itu kita bisa melihat Vice Admiral Smoker on the water dengan mengendarai blower bike-nya sambil lepas tangan dan menghubungi Tashigi melalui saluran Denden Mushi untuk mengetahui posisinya saat ini. Tashigi kemudian memberitahunya kalau posisinya saat ini sedang berada di rumah sakit Angkatan Laut. Nah, jika kita lihat dengan cermat, Smoker tidak sedang touring dengan tangan kosong. Di belakang ATV-nya terlihat ada sebuah kotak besar yang sepemahaman saya itu terlihat seperti barang bawaannya yang sengaja diikat dan ditarik menyeberangi lautan. Jika kita tarik timelinenya sedikit ke belakang, tepatnya pada manga One Piece chapter 793, terakhir kali terdengar kabarnya Smoker dan Tashigi sedang dalam perjalanan menuju ke Egghead Island. Waktu itu tujuan utamanya sih untuk membawa anak-anak korban gigantifikasinya Caesar Clone agar diobati oleh Dr. Vegapunk. Jadi karena Smoker dan Tashigi sudah sempat menemui Vegapunk di Egghead Island, saya yakin 50% kalau isi kotak misterius yang dibawa oleh Smoker ini adalah senjata baru untuknya yang kemungkinan besar berbahan dasar Sea Stone. Selanjutnya, bersama-sama kita bisa saksikan dulu iklan produk pilihan dari Shopee hari ini. Produk yang ingin saya tawarkan adalah sebuah bantal premium kelas hotel berbintang yang harganya nggak sampai 40.000. Gila nggak tuh? Bantal premium sekelas hotel berbintang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan iuran BPJS. Tapi biar nggak banyak makan durasi, untuk fitur lengkapnya bisa langsung kalian check out sendiri di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasannya. Siaran persnya Vegapunk dilanjut lagi dengan topik yang kini sudah berganti. Vegapunk bilang, jika dia membahas lebih banyak lagi tentang topik sebelumnya, maka itu hanya akan berujung pada teori dan spekulasi, bukan fakta. Karena Vegapunk tidak ingin berbicara selain daripada fakta, Vegapunk kemudian memutuskan untuk langsung masuk saja pada bagian akhir dari pidatonya. Di momen yang sama, laser Frontier Dome akhirnya dinonaktifkan juga oleh Stacy. Meski agak cemas karena di bawah mereka terlihat kapal-kapal perang Angkatan Laut sudah mengepung kapal bajak laut raksasa, kelompok Nami sejatinya sudah siap untuk terjun ke laut untuk berlayar kembali karena Brook juga sudah selesai memasang gentong-gentong berisi kolar pada tempatnya.
Namun dua orang yang mereka tunggu-tunggu masih belum juga kelihatan batang hidungnya. Mendengar percakapan antara Nami dengan Brook melalui headsetnya, Jinbe kemudian memberitahu kalau posisi mereka saat ini sudah dekat dan mereka juga sedang mengejar seekor monster misterius. Mendengar Jinbe bilang kalau dia sedang mengejar monster, Nami jelas langsung naik pitam dong. Nami pikir kok sempet-sempetnya di momen kritis seperti ini mereka malah main kejar-kejaran dengan seekor monster. Namun sebelum amarah Nami semakin memuncak, Jinbe segera meluruskannya dengan mengatakan kalau monster yang sedang mereka kejar itu saat ini posisinya sedang menuju ke arah Tosen Sunny. Momen yang seharusnya membahagiakan itu tiba-tiba langsung berubah mencekam begitu Gorosei Venus tiba-tiba muncul dengan pose ingin menebas Tosen Sunny dengan pedangnya. Untungnya Jinbe langsung reaktif melempar Zoro dengan menggunakan teknik Fishman Jujutsu Katana Guruma, lalu Zoro dengan cekatan menggunakan teknik Nitoryu Rashomon untuk menahan tebasan pedangnya Gorosei Venus. Dalam kesempatan ini Zoro menggunakan Enma dan Sandai Kitetsu dan melapisinya dengan kobaran api untuk menangkis tebasan pedangnya Gorosei Venus. Lalu kilatan hitam muncul ketika pedang-pedang mereka saling beradu. Keduanya terlihat terkejut begitu menyadari kalau pedang yang mereka gunakan sama-sama Kitetsu. Dengan begini teori yang sudah bergentayangan selama belasan tahun akhirnya terkonfirmasi juga kalau pedang yang dimiliki oleh Gorosei Venus adalah Shodai Kitetsu, salah satu dari 12 Saijo Wazamono. Tapi tunggu dulu, kalian sadar nggak sih pedang yang Venus gunakan di sini sama sekali tidak memiliki Tsuba. Sangat berbeda dengan pedang yang selama ini selalu dia bawa-bawa yang memiliki bentuk Tsuba yang sangat Kitetsu sekali. Jadi mungkinkah ini pedang yang berbeda dengan yang selalu dia bawa itu? Dan yang tidak kalah aneh lagi, di gambar ini saat akan menghunus pedangnya, Gorosei Venus terlihat memegang gagang pedangnya menggunakan tangan kanan. Tapi waktu menangkis serangannya Zoro, di gambar ini jelas sekali kalau dia menggunakan tangan kiri. Jadi apakah dua gambar ini adalah kesalahan beruntun yang dibuat oleh asistennya Eiichiro Oda-san setelah di chapter sebelumnya menggambar rambutnya Snake dengan warna hitam? Lagi-lagi kita tunggu saja sampai volume manga resminya rilis karena biasanya jika ada kesalahan gambar akan dikoreksi di versi manga volumenya. Oh iya, karena di sini ukurannya terlihat luar biasa besar, tidak seperti dua Kitetsu lainnya, teori tentang ukuran pedang di dunia One Piece yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan ukuran tubuh penggunanya, akhirnya juga semakin terbukti kebenarannya. Nah, akibat terdorong ledakan energi mereka yang saling berbenturan, Zoro dan Gorosei Venus terpental ke belakang. Jinbe pun segera menangkap tubuh Zoro, sementara Zoro langsung berteriak menyuruh Nami dan yang lainnya untuk segera berlayar, karena keduanya memutuskan untuk menyusul belakangan. Adegan kemudian berpindah ke pesisir pantai Pulau Egghead sebelah timur laut, tempat di mana kapal bajak laut Elbaf diparkir. Pertempuran sengit terjadi antara kapal bajak laut raksasa versus kapal-kapal perang angkatan laut. Karena hanya ada satu kapal tua saja yang menjadi target mereka, dengan semangat 45, Vice Admiral Hound yakin pasti mereka akan bisa segera menenggelamkannya. Sanji yang masih menunggu Luffy di bibir pantai terlihat mulai was-was karena jaringan komunikasi mereka telah terputus. Namun tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara Luffy dari balik api yang menyala-nyala berteriak menyuruh mereka untuk segera tarik jangkar dan kembali berlayar. Dengan segera, para kru kapal bajak laut raksasa yang menurut Vice Admiral Urban adalah para fosil yang sudah lewat masa jayanya sekitar 100 tahunan yang lalu itu pun langsung kesetanan membersihkan jalan yang akan dilalui oleh kapal mereka. Namun apa yang sebelumnya terasa mudah bagi para raksasa itu berubah menjadi lebih sulit ketika Vice Admiral Bluegrass dan Vice Admiral Doll datang. Dengan memanfaatkan laser beamnya para robot Seeking yang sudah dia kendalikan, Vice Admiral Bluegrass menembaki lambung kapal bajak laut Elbaf hingga bolong. Kashi yang berniat menambal lubang tersebut akhirnya apes dikuaplok oleh Vice Admiral Doll hingga jatuh nyungsep ke laut dengan menggunakan teknik yang berjudul Rock and Roll Blaster. Di lain sisi, Luffy baru sadar kalau ternyata Gorosei Mercury sudah tidak mengejar mereka lagi. Dory dan Brogy lalu bilang kesempatan emas seperti itu tidak boleh mereka sia-siakan. Mereka harus segera naik ke atas kapal dan berlayar meninggalkan pulau. Nah, ternyata Gorosei Mercury bersama dengan Gorosei Saturn, Jupiter, dan Mars sudah pada posisi mengepung robot kuno raksasa. Begitu melihat seperti apa wujud dari si robot kuno raksasa, para Gorosei terlihat langsung sadar kalau robot itu adalah robot yang sama yang pernah menyerang Marijoa sekitar 200 tahun sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, live broadcastnya Vegapunk akhirnya sudah mulai memasuki bab terakhir. Vegapunk bilang, sebagai penutup, dia ingin menitipkan pesan kepada mereka semua yang ada di seluruh penjuru dunia yang menyandang nama D di KTP mereka. Gorosei Mars dan Gorosei Mercury terlihat ketar-ketir begitu mendengar Vegapunk mulai membahas tentang mereka yang menyandang nama D. Karena tidak ingin makin banyak informasi rahasia yang Vegapunk sebarkan, Gorosei Mercury langsung berlari ke setanan ke arah robot kuno raksasa untuk menyeruduknya sekuat tenaga.
Di momen yang sama, kita juga bisa melihat berbagai reaksi dari mereka yang menyandang nama D atau yang kenal dekat dengan mereka. Monkey the Dragon terlihat masih terdiam 1000 bahasa. Sementara Sabo langsung terngiang akan sosoknya Portgas di Ace dan Monkey D Luffy. Kobe yang masih berada di atas bangsalnya juga langsung terngiang akan sosok Monkey D Luffy dan Monkey D Garp. Marshall the Teeth terlihat menampilkan reaksi yang cukup mencurigakan. Dan yang terakhir, Beppo yang sudah berhasil selamat dari penyergapan di Winter Island terlihat khawatir akan nasib Trafalgar di Waterloo. Setelahnya, pidatonya Vegapunk dilanjut kembali. Vegapunk bilang, di antara kalian semua ada Mo bzz, bzz, dan siarannya pun tiba-tiba terputus di tengah jalan. Kata Mo yang belum jelas apakah itu Monkey atau Mother inilah yang kemudian dipakai sebagai judul untuk manga One Piece chapter 1117 ini. Nah, usut punya usut, ternyata robot kuno raksasa sudah terpental tinggi ke langit gara-gara diseruduk oleh Gorosei Mercury. Meski begitu, saat terjatuh ke tanah kembali, kita bisa melihat robot kuno raksasa masih dalam kondisi utuh, tidak tercerai-berai seperti Vega Force One yang terkena lasernya Kizaru. Dengan ekspresi marah dan penuh kelegaan, Gorosei Mercury akhirnya berhasil membuat siaran persnya Vegapunk berhenti juga. Namun berbeda dengan Gorosei Mercury yang lega, para rakyat jelata di segala penjuru dunia justru langsung shock, terkejut begitu siarannya Vegapunk terputus secara tiba-tiba. Tidak terkecuali Vivi dan Morgans yang sedang berada di kantor redaksi World Economic Journal. Vivi terlihat sangat penasaran dengan kata-kata terakhirnya Vegapunk. Apa sebenarnya yang ingin Vegapunk katakan terkait para penyandang nama D itu? Vivi curiga pasti ada sebuah insiden di balik siarannya Vegapunk yang terputus secara tiba-tiba. Di akhir chapter, kita bisa melihat Vegapunk York terduduk lemas di lantai sambil menarik nafas lega karena siarannya Vegapunk akhirnya berhasil dihentikan juga. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1117 rilis, minggu depannya manga One Piece tidak akan libur lagi. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1117 ini memang betul-betul luar biasa. Kembali saya kasih rating sempurna untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.